Jadi secara body mekanik dia sudah bisa merasakan. Kalau badan lawan sudah di setengah dia mau hook itu nggak mungkin maju, dia akan langsung. Beda dengan kalau tangan saya di sini, hook. Nah, nggak perlu mundur kan? Nggak perlu mundur tangannya guys. Jadi ketika saya di sini, ketika dia mau hook, maka yang terjadi adalah saya dapat tambahan sepersekian detik untuk counter apa yang dia lakukan. Oke, sehingga ketika dia hook, saya enak sekali. Oh, sebelum dia hook, saya sudah bisa pukul duluan. Atau saya mau dorong. Street fight yang kedua, ketika kita sudah masuk ke dalam level berikutnya, maka yang kita harus lakukan adalah selalu siap. Oke? Nah, ketika kita sudah minta maaf atau mengintimidasi, ternyata lawan memberikan respon yang positif. Bukan negatif, yang positif. Positif mau berantem gitu kan. Nah, yang harus kita persiapkan adalah kita harus selalu siap ketika kita sudah masuk ke level berikutnya. Nomor satu, nah yang paling penting itu adalah posisi menentukan prestasi. Jadi ketika kita mau ribut dengan orang gitu kan, contoh, nih ada member kita, nih kita mau ribut dengan orang seperti ini, posisi saya dan sini dikit, ya, posisi saya dan lawan ini menentukan prestasi, bos. Oke guys, ini menentukan prestasi. Banyak orang yang tidak berpikir bahwa ini posisi siap menyerang atau posisi siap diserang. Sehingga kita harus mengatur posisi kita sehingga posisi kita ini pas seandainya mereka menyerang. Syukur-syukur hanya dengan posisi mereka tidak menyerang. Beberapa kali ketika terjadi di jalanan saya pun punya pengalaman seperti itu. Posisinya sudah menang, nggak jadi berantem gitu kan. Itu real lah. Ada member sini beberapa orang. Jadi posisi benar-benar menentukan prestasi. Ketika kita bicara tentang posisi, yang nomor satu guys, itu adalah posisi badan kita. Oke, posisi badan kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang, kita pastikan posisi badan kita itu pada posisi siap. Jangan pernah ketika berantem, ketika dia seperti ini, terus kita kayak gini, terus tiba-tiba kayak anak kecil zaman dulu yang pakai gini, apa lu gitu. Itu jangan pernah terjadi guys. Itu berbahaya. Jangan-jangan ketika mau apa lu dia langsung pukul ceder gitu, selesai guys. Itu berbahaya. Jadi posisi menentukan prestasi. Nomor satu, posisi badan kita. Karena badan ini adalah bagian yang harus kita lindungin. Ketika kita masuk dalam situasi di mana naik level, posisi menentukan prestasi, maka posisi badan kita itu harus siap. Makanya nomor 2 tadi selalu siap. Posisi badan kita, seperti yang paling mudah diajarkan itu adalah kita pura-pura menahan atau meminta maaf. Ini posisi yang paling enak ketika kita siap dalam street fight. Jadi jangan pernah posisi menantang kayak gini, ini berbahaya. Selalu gunakan posisi tangan seperti ini. Kaki satu di depan, satu di belakang, ya. Nggak kelihatan ya kaki ya. Nggak apa-apa. Posisi kaki satu depan, satu belakang. Tapi tangannya pastikan tangan kita sini. Bukan seperti ini guys. Bukan seperti ini. Ini ngajak berantem namanya. Atau seperti ini langsung, ayo. Ini ngajak berantem. Jangan. Posisinya minta maaf. Seperti minta maaf. Jadi ketika ngobrol pun dengan lawan, pastikan posisi tangannya kayak gini. Ini sebenarnya bukan posisi ngobrol guys. Ini posisi siap. Kenapa posisi siap? Karena ketika saya ngobrol kayak gini, kalau tiba-tiba lawan mukul, saya udah siap untuk memukul. Oke? Ini adalah posisi siap. Jangan pernah ketika kita next level dalam street fight, jangan pernah tangan ini di bawah. Ini bahaya. Selalu buat tangan di sini. Bisa seperti ini, bisa seperti poin. Intinya kayak kita biasa ngobrol, tapi pastikan tangan itu sudah pada posisi siap. Boleh gini, bebas aja. Intinya tangan ini sudah melindungi area yang akan diserang oleh lawan. Ini posisi badan kita, oke? Udah cepet banget ya, udah 1:14 ya. Ini posisi badan kita guys. Nah, itu yang pertama. Jangan terlihat posisi badan kita reaktif seperti menyerang, tapi pastikan posisi badan kita itu, kalau bahasa ini, kalau dari depan nih, posisi badan kita itu melindungi badan kita. Oke, bisa seperti ini, tapi seperti orang minta maaf aja, atau ya maaf. Tapi ini sebenarnya bukan minta maaf, ini posisi mau nyerang guys.
Ini posisi badan kita ya. Yang nomor 2, posisi menentukan prestasi itu adalah posisi lawan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Posisi lawan, ketika saya berhadapan dengan lawan seperti ini, maju dikit mas, lawan seperti ini, jangan pernah square, ini bahaya. Kalau kita square itu maksudnya gini, square itu gini, nah, gimana nanya, lihat ya, gini. Nah, jangan pernah lawan di sini, ya, ngadep sini, saya ngadep sini. Nah, oke, jangan pernah seperti ini. Ini berbahaya. Jangan pernah posisi kita square dengan lawan. Ketika posisi kita siap, pastikan posisi kita itu sudah menang duluan. Yang pertama adalah ini materi dalam sudut atau angle ya dalam konsep Wing Chun. Jadi kita aplikasikan konsep Wing Chun ini dalam street fight. Yang pertama adalah kalau kita tahu dia tangan kanan ya, biasanya kan kita memahami posisi badan lawan. Biasanya posisi badannya itu kalau dia tangannya kanan, biasanya tangan kanan itu selalu di belakang. Dia udah siap untuk boom. Kalau dia tangan kiri, dia left handed gitu atau kidal, maka dia pasti posisi badannya sudah kayak gini. Kakinya biasa aja. Nah, tapi posisi badannya pasti agak miring seperti ini. Itu sudah otomatis kelihatan. Itu otomatis kelihatan. Oke, sehingga ketika dia gitu misalnya dia tangan kanan kayak gini, dia pasti ketika nabrak posisinya agak miring seperti ini. Nah, ketika posisi seperti ini, jangan pernah square seperti ini. Ini bahaya. Karena kalau dia square, dia mukul jab, enak sekali. Dia mukul hook, enak juga dua-duanya. Ya. Dan tangan ini pun, dia bisa mukul juga. Dua tangan bisa mukul dengan enak. Oke. Posisi badan lawan pertama kita perhatikan, tangan mana yang dominan. Berikutnya adalah kita perhatikan kita pede nggak menggunakan tangan kiri atau tangan kanan kita. Itu perbedaannya. Jadi beda dominan tangan juga pengaruh. Kalau kita pede dengan menggunakan tangan kiri untuk counter serangan, maka posisi kita itu adalah jangan pernah square tapi agak ke kiri. Kalau saya ribut sama orang terus saya agak ke kiri seperti ini, jadi kalau kayak gini, ini hadap sini. Nah, kelihatan sini, nah, saya ributnya di sini, nah. Anda akan lihat saya akan selalu badan saya setengah di badan lawan. Kalau ributnya kayak gini nih, kelihatan badan saya setengah di samping. Jadi jangan pernah biarkan, nah badan saya seperti ini, selalu agak di samping seperti ini. Oke, balik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ketika tangan saya di samping seperti ini, ketika ribut, ketika dia nengahin lagi, saya akan balik lagi ke sini. Kan ngomong kayak gini nih, ketika kita ngomong ini terus agak samping, kalau dia samping lagi, saya akan ke samping lagi. Nah, dia samping, saya akan ke samping lagi. Saya akan pastikan bahwa posisi saya itu menang. Oke, kalau saya hanya pede menggunakan tangan kiri saya untuk counter, tangan kanan saya untuk mukul. Itu kalau saya pedenya seperti itu. Karena sebagian besar kita kan tangan kanan yang kuat ya. Tangan kirinya untuk counter, tangan kanannya untuk mukul. Itu yang terjadi adalah kita harus agak miring ke samping seperti ini. Oke, ketika kita seperti ini, kalau badan saya setengahnya itu di luar badan lawan, itu dia tidak mungkin melakukan hook. Kadang terjadi ketika itu jadi ketika ngehook, coba ngehook, susah kan? Harus mundur dulu kan? Dia sudah merasakan gitu kan. Jadi tidak ada rekayasa. Jadi secara body mekanik dia sudah bisa merasakan. Kalau badan lawan sudah di setengah dia mau hook itu nggak mungkin maju, dia akan langsung. Beda dengan kalau tangan saya di sini, hook. Nah, nggak perlu mundur kan? Nggak perlu mundur tangannya guys. Jadi ketika saya di sini, ketika dia mau hook, maka yang terjadi adalah saya dapat tambahan sepersekian detik untuk counter apa yang dia lakukan. Oke, sehingga ketika dia hook, saya enak sekali. Oh, sebelum dia hook, saya sudah bisa pukul duluan. Atau saya mau dorong. Ataupun ketika dia melakukan jab, karena setengah tangan saya itu, setengah badan saya itu ada di samping dia, ketika tangan saya kan gini, katanya ngobrol kan gini, ketika dia mau jab saya, enak banget saya. Enak kan? Oke, itu buat orang yang tangannya kirinya biasa untuk counter, kanannya biasa untuk mukul. Ini konsep yang ada dalam struktur Wing Chun guys. Jadi kita belajar tentang angle sudut segitiga yang kita utilisasi dalam street fight. Berbeda dengan kalau orang pede dengan menggunakan tangan satunya. Oke? Atau dia PD terekspos, maka dia akan melakukan sudut yang berbeda. Kalau dia PD kanan kiri, jadi sebenarnya tidak masalah. Dia maju seperti ini, kadang kayak gini, dia tahu nih, dia sudah biasa berantem gitu kan. Kita ngobrol, saya pindah ke sini, dia geser lagi.
Saya pindah ke sini, dia geser lagi. Dia nggak kasih saya ke sana, maka saya akan pindah ke sini. Ketika saya pindah ke sini, nggak kelihatan. Nah, ketika saya pindah ke sini, ini posisi nyaman dia. Tapi ini posisi berbahaya untuk kita. Oke? Karena kalau saya di sini, ada kemungkinan dia akan, ini nomor 1. Ini yang pertama. Dan ada kemungkinan dia seperti ini. Jadi ada 2 kemungkinan yang terjadi. Sehingga ini posisi lebih berbahaya, tapi ini posisi yang harus kita lakukan ketika lawan tidak memberikan kita space yang seperti tadi. Itu kan yang gampang. Oke? Ketika posisi seperti ini sama, pastikan badan kita berada di tengah, sehingga ketika dia kayak mau nantang ribut, ya kita di sini, tangan kita seperti ini. Pastikan tangan kita satunya yang kanan itu berada di luar tangan dia, sehingga ketika dia ngejab seperti ini, tangan saya itu di luarnya. Lihat, tangan saya di luarnya. Pastikan ketika ini tangannya gini. Oke. Pastikan kedua tangan saya seperti ini, di mana tangan kanannya yang ngejab, tangan kirinya yang ngejab itu berada di luar tangan saya, sehingga saya bisa, bahasanya ngeblok lah ya. Kalau saya bilang jelik nanti orang bingung. Membelokkan gayanya atau memblok pukulannya sehingga pukulannya tidak masuk. Jadi jangan pernah square. Nah, yang kedua, kita balik, ketika kita seperti ini dengan posisi badan saya setengah berada di sini, ketika dia pukul tangan ini, apa nih, hotspot will to it? Oh, kenapa ya? Kok overheat? Panas ya? Sebentar, masih bisa? Oh, masih bisa live kayaknya. Masih bisa live. Ini butuh kipas atau gimana? Masih bisa dengar ya guys? Oke. Nah, ketika dia seperti ini, saya seperti ini. Nah, ketika dia memukul menggunakan tangan kanan yang merupakan tangan dominannya, maka kalau saya posisinya agak ke kiri lawan, ke kanan saya, itu lawan akan membutuhkan waktu lebih untuk menyerang saya karena jaraknya lebih jauh. Sehingga ketika dia tangan saya seperti itu, dia mukul di sana, maka ini enak sekali kan? Jaraknya nyaman sekali. Oke, yang agak berbahaya adalah ketika dia memukul tangan, boom, langsung dekat. Karena ini dia ngerasanya dekat. Itulah kenapa tangan itu harus selalu di sini. Sehingga kita ambil ketika kita ngobrol dulu, terus ketika dia mukul tiba-tiba, ya, enak sekali. Oke, itu yang disebut posisi menentukan prestasi. Banyak orang yang tidak berpikir tentang itu, dan dalam teknologi Wing Chun, sainsnya Wing Chun itu dipelajari. Bagaimana kita membentuk sudut. Jangan pernah benar-benar square dengan lawan. Wah, ini bahaya. Ketika kita kayak gini, kita nggak tahu nih dia kanan kiri, kita juga nggak tahu nih. Tiba-tiba dia pukul tangan kanan, kita tangkis tangan kiri gitu kan? Dia tangkis enggak. Itu berbahaya guys. Jadi jangan sampai seperti itu. Pastikan kita hanya menyerang di satu sisi. Kalau kita lihat dia kasih kita dari sisi sininya, maka ambil posisi sininya. Kalau kita lihat dia tidak kasih posisi yang sebelah kiri dia, sebelah kanan dia, sebelah kiri saya untuk ngeblok tangan ini, maka saya akan ambil posisi sini. Lalu saya buat tangan kanan dia jauh dari mukul saya, dan saya buat tangan kiri dia mati dengan tangan kanan saya yang bisa ngeblok pukulannya. Oke, itu posisinya, perhatikan. Sehingga ketika kita lagi ngobrol itu Anda harus perhatikan posisinya. Jangan pernah ngobrol kayak gini dengan tantang petenteng, ini bahaya. Selalu ketika ngobrol kayak gini posisinya, terus lihat posisi dia. Ketika dia ngobrol kayak gitu, nah lihat, kayak gitu. Nah, kalau dia saya kesini, dia ngikut jalan, nah berarti dia nggak kasih karena dia mau pukul ini. Udah, itu sudah pasti. Bagi Anda yang sering berantem di jalanan, Anda sudah langsung tahu. Ketika saya pindah kayak gini terus dia pindah ke sini, saya sudah tahu dia pasti memukul tangan kanannya, ini pasti jadi pukulan. Sehingga ketika saya sudah tahu dia mukul tangan kanan, sini jelas. Ketika saya sudah tahu saya geser sini, dia geser, saya sudah tahu nih dia memukul pakai tangan kanan. Saya kasih aja, saya pindah aja ke kiri, dia pasti akan diam kok. Betul nggak? Dia pasti akan diam. Karena dia ngerasa nyaman, udah enak banget nih, siap banget nih mukul di tangannya. Dan ketika dia mukul, enak sekali. Karena jarak saya sudah agak jauh dari beliau. Oke, itu yang nomor 2 guys, selalu siap.